Selamat pagi Bu. Pagi. Ya, apa kabar? Oke, luar biasa ya. Tentunya kedatangan Ibu di sini tentu memiliki sebuah maksud ya. Em, jika Ibu tidak keberatan, Ibu bisa bercerita sedikit tentang masalah yang Ibu hadapi selama menjalani peran sebagai guru di sekolah ini. Jadi sejak saya memasuki di sini sekolah mengajar, yang saya hadapi itu yang kendala yang pertama itu karena menghadapi anak-anak yang karakternya berbeda, tidak sama semua. Ada yang pendiam, ada yang memang paling suka. Kemudian tidak bisa maksudnya pengetahuannya mereka itu berbeda, jadi tidak bisa disamaratakan. Ada yang memang yang kan saya lebih banyak begitu, jadi tidak semua anak-anak bisa menghitung. Ada yang memang dia basicnya itu menghafal, ada yang memang pintar menghitung. Jadi kalau misalnya saya kasih kayak latihan soal, ada yang cepat sekali, sementara kasihan anak yang lain itu masih begitu, yang satu itu sudah menjawab. Jadi kendalanya di situ, jadi saya kendalanya di situ. Oh ya, yang baik. sekarang. Sebelum lanjut, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini nanti di bagian akhir? Ya, yang saya harapkan bisa memberikan saya saran bagaimana seharusnya. Oh iya, oke, baik. Baik, lanjut Bu, bisakah Ibu menceritakan lebih jelas, lebih detail seperti apa kendala yang Ibu hadapi dalam mengajarkan fisika di kelas? Kendala yang saya hadapi karena ini kan saya kebanyakan tentang ini Pak ya, mempelajari tentang rumus persamaan. Nah, anak-anak itu kesulitan menghafal rumus, mengingat, lebih mengingat, apalagi kalau misalnya sudah mid atau misalnya ujian nilai akhir semester kan mereka lebih cenderung ke teori, tidak biasa lebih. Kalau misalnya menghafal buku saya susah. Jadi itu sedikit memberi, apakah itu memberi beban kepada Ibu dan juga murid ketika kesulitan dalam menghafal rumus? Kalau saya Pak, kayak ini sih, kayak beban untuk diri saya sendiri. Kayaknya saya ini bagaimana caranya supaya mereka itu lebih ini mengingat. Jadi bagaimana saya berpikir, bagaimana caranya ini supaya mereka ini bisa mengingat. Jadi lebih ke beban saya sendiri Pak. Baik ya. Nah, selama beberapa waktu sudah berlalu mengajar, langkah-langkah apa yang Ibu sudah lakukan untuk membantu anak mudah dalam menghafal rumus fisika? Atau adakah strategi khusus yang Ibu gunakan? Strateginya itu saya kalau misalnya kasih mereka rumus, saya ini maksudnya saya tuliskan di papan, kemudian saya beri kayak kotak berlimpah. Jadi ini rumus yang sering digunakan. Jadi kayak saya kasih kotak, kemudian saya tulis ini rumus ini, kemudian penjelasannya dari simbol ini apa. Dan bagaimana respon murid di kelas ketika Ibu memberikan semacam dalam tanda kutip jembatan keledainya? Kira-kira bagaimana respon? Ya, mereka mengikuti sih Pak, cuman tidak semua bisa mengingat, sebagian saja. Jadi saya juga tidak bisa paksa. Oh iya. Dan untuk membantu anak-anak yang dalam tanda kutip memiliki keterbatasannya, langkah apa yang Ibu lakukan untuk mendorong mereka untuk menguasai rumus matematika ke depannya? Rumus fisika, maaf. Ya, selama ini kalau misalnya saya tahu dia sulit untuk menyelesaikan apa yang saya inginkan Pak, saya datang langsung di mejanya tersendiri. Oh iya, Begitu, Pak. luar biasa ya, Ibu sudah mengambil. Iya. Masih terkait dengan itu, seperti apa sih kekuatan yang ada dalam diri Ibu dalam membelajarkan fisika di kelas? Apa
apa kekuatan terbesar ibu dalam membelajarkan fisika terkait dengan sedikit kendala tadi, murid sedikit mengalami masa kendala dalam menghafal rumus dan mengetahui konsep fisika, tapi saya yakin ibu memiliki kekuatan tersendiri untuk menaklukkan kendala itu. Ibu bisa berbagi. Ya, kayak motivasi sendiri. Kalau saya tanamkan dalam diri saya, pasti mereka semua. Kayak saya dulu Pak, saya dulu gitu, saya pernah jadi siswa. Saya juga kesulitan sebenarnya, tapi lama-lama kalau misalnya saya punya motivasi dari diri saya, pasti saya bisa. Itu pasti juga anak-anak saya yang saya ajar pasti bisa. Nah, luar biasa. Nah, ibu sudah menyampaikan seperti apa motivasi kekuatannya. Saya andaikan ini 3 medali, emas, perak, perunggu, saya tambah permata. Andaikan saya tawarkan perunggu, perak, emas, dan permata, kira-kira kekuatan yang ibu miliki itu berada di bagian mana nih? Perunggu kah, perak, emas, atau permata? Saya tambahlah berlian. Nah, 5. Ibu ada di posisi mana? Yang lebih tinggi yang mana? Jadi kayak ya emas lah. Emas. Ibu memiliki kekuatan sebagai emas, memiliki kekuatan yang besar untuk melaksanakan tugas pembelajaran. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana tindak lanjut dari strategi kekuatan motivasi yang ibu sudah sampaikan tadi dalam membantu siswa lebih menguasai konsep. Ya, kalau saya motivasi saya untuk mendorong mereka lebih untuk maksudnya lebih suka, kan biasa anak-anak ada tidak suka dengan pembelajaran saya. Ya saya berusaha untuk membawakan pembelajaran itu dengan hasil supaya mereka senang. Kalau misalnya mereka senang dengan pembelajaran saya, dengan cara saya membawakan pembelajaran itu, pasti mereka juga mau untuk tahu, oh ini. Jadi rasa ingin tahu itu ada. Jadi begitu kalau saya. Nah, tadi ada trik membuat pembelajaran itu bisa berbicara sedikit seperti apa triknya itu sehingga pembelajaran fisika itu tidak membosankan di rumah. Kalau saya triknya pas awal mau masuk pembelajaran, saya kasih dulu konsep yang berkaitan dengan fisika. Kemarin saya membawakan materi tentang gelombang bunyi. Ya, jadi saya kaitkan dengan kehidupan. Kalau misalnya petir, kan sebelum hujan pasti ada petir ya Pak ya. Jadi yang duluan sampai ke permukaan bumi itu cahayanya atau bunyinya. Jadi mereka berpikir, oh iya Bu ya, kenapa bisa begitu? Kenapa cahaya dulu baru bunyinya? Jadi saya jelaskan, ya karena kecepatan cahaya itu lebih besar daripada kecepatan bunyi. Jadi saya kaitkan dengan kehidupan supaya mereka mau tahu. Oke, sedikit lagi. Selama menjalankan tugas sebagai pendidik guru di sekolah ini dan di kelas, apa hal yang paling membantu ibu atau adakah orang lain yang paling berperan dalam baik dalam kehidupan ibu menjalankan peran sebagai guru fisika? Banyak ya yang ya memang ini tugas ya. Jadi yang paling berperan untuk saya ya memang ini saya. Jadi saya Pak, anak-anak butuh untuk saya anak-anak itu butuh untuk membagikan ilmu dari saya. Jadi ya misalnya ajar itu berperan penting menurut saya sih. Kalau misalnya kayak dikaitkan dengan yang di luar, dengan teman-teman guru. Tapi kalau misalnya tugas saya kan saya berpak, jadi tugas ibu kan membagikan ilmu yang itu. Mungkin yang terakhir, apa target yang ibu ingin capai dalam beberapa waktu ke depan sebagai bagian dari strategi, trik, dan
langkah-langkah menyaksikan yang diterapkan? Kira-kira ada targetnya? Targetnya sih ini Pak, kayak anak-anak itu mau untuk masuk di belajar ini Pak, OSN fisika kan kemarin cuma sedikit ya. Jadi kan kalau misalnya anak-anak saya tanya pas pembelajaran adakah yang mau masuk OSN fisika, tidak ada Pak Ya. Jadi ya targetnya saya itu kan mungkin ada yang takut jadi itu sih targetnya, ada yang mau masuk kegiatan ekstrakurikuler. Oke, dengan demikian, apakah Ibu sudah yakin bahwa ke depan murid-murid tidak akan takut lagi masuk SMC? Baik, terima kasih sudah berbagi saat ini, luar biasa sudah berbagi. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada siang hari ini, pada pagi hari ini memberi manfaat kepada Ibu dan kepada murid dan secara umum kepada lingkungan. Terima kasih. Oke, mantap. Terima kasih Pak. Berdasarkan hasil pengamatan saya dari tanya jawab tadi dengan proses pembelajaran yang dilakukan oleh Minerva, bahwa pertama itu ternyata yang dilakukan adalah untuk mencari informasi berkaitan dengan kendala yang dialami oleh Minerva dalam proses pembelajaran fisika, dalam proses belajar mengajar di kelas bagi murid. Jadi ada kendala yang dihadapi oleh Minerva sebagai guru fisika. Kemudian yang diharapkan oleh Minerva adalah dia membutuhkan bantuan kepada coach ya, untuk bisa atau adakah metode-metode yang bisa diberikan, trik tersendiri supaya bisa menjadi guru yang dapat menghasilkan proses pembelajaran yang baik dan kreatif. Jadi ini yang diharapkan dibutuhkan oleh Minerva berkaitan dengan kendala yang dialami tadi. Kemudian Minerva juga sangat ada ketika dalam proses belajar mengajar dia menggunakan metode yang dia rancang sendiri, di mana bahwa proses pembelajaran yang mau disampaikan kepada anak-anak itu harus sesuai dengan kehidupan anak-anak dari kebutuhan. Itu yang dilakukan oleh Minerva. Dan ada harapan dari Minerva tadi bahwa dengan pembelajaran yang dilaksanakan diberikan kepada anak bisa menjawab kendala selama ini, bahwa anak-anak tidak mau mengikuti OSN. Tidak mau mengikuti OSN. Jadi ini harapan Minerva ke depan supaya ada antusias atau dorongan dari dalam diri khususnya dalam bidang atau pelajaran. Jadi saya bisa komentari dari